SM Store, amanah dalam muamalah. Maka dia akan mendapatkan apa yang dia cari, dan siapa yang berpaling dari jalannya, dia tidak akan menemukan apa yang dia cari. Jadi tiap-tiap cita-cita, tiap-tiap keinginan itu pasti ada jalan masing-masing. Tidak mungkin seseorang misalnya bercita-cita menjadi seorang dokter, kemudian dia mengambil jalannya para montir misalnya, atau dia menginginkan untuk menjadi seorang yang alim tapi dia mengambil jalan untuk menjadi seorang dokter. Maka ini jelas tidak nyambung ya. Seberapapun usaha yang dikeluarkan ya, seberapapun besar biaya yang dikeluarkan, seberapapun waktu yang telah dihabiskan ya, semua usaha telah dicurahkan, tapi kalau dia menempuh jalan yang keliru, maka tidak akan pernah sampai pada cita-cita yang diinginkannya. Demikian pula dalam menuntut ilmu, maka para ulama menjelaskan dalam menuntut ilmu agama ini juga ada jalan untuk sampai kepada tujuan. Disebutkan di sini begitu pula dengan ilmu, siapa yang salah memilih jalan dalam menuntut ilmu, maka dia akan tersesat dan tidak akan meraih apa yang ia cari. Bahkan bisa jadi dia hanya mendapatkan sedikit faidah setelah dia ya berlelah ria ya, setelah dia ya mengeluarkan ya tenaga dan waktu yang banyak. Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi, penulis kitab Tajul Arus, telah menyebutkan jalan untuk mencari ilmu di dalam syair beliau yang beliau namakan Alfiyatus Sanad. Beliau mengatakan 1000 tahun pun seseorang tidak akan bisa mendapatkan sebuah ilmu, maka ambillah yang paling penting dari setiap cabang ilmu. Jadi kalimat beliau 1000 tahun pun seseorang tidak akan bisa mendapatkan semua ilmu yang mencakup semua ilmu. Tidak mungkin manusia dengan waktunya yang terbatas itu bisa ya mengetahui atau menguasai seluruh bidang ilmu agama ya, karena ilmu agama ini sangat luas. Oleh karena itu ya, Imam Az-Zabidi memberikan kiat, karena ilmu yang sangat luas sedangkan usia kita sangat pendek, maka beliau mengatakan, maka ambillah yang paling penting dari setiap cabang ilmu ya, kita ambil yang paling mendasar terlebih dahulu, yang menjadi pijakan dan kunci kita untuk memahami satu bidang ilmu tertentu yang kelak kita akan bisa ya menyelaminya. Dengan menghafal matan jami' yang diakui di bawah bimbingan seorang guru yang ahli dan patut diteladani. Ada kata di sini menghafal matan. Apa ini maksud dengan matan? Jadi tradisi keilmuan para ulama-ulama kita, mereka itu sering membuat sebuah kitab yang ringkas yang mereka sebut dengan matan. Kitab-kitab yang ringkas yang mereka buat ini ya, ditujukan untuk para penuntut ilmu agar supaya dihafal. Karena isi dari kitab matan itu biasanya adalah poin-poin penting yang terkandung dalam sebuah pembahasan ilmu. Semisal ya, kita mungkin pernah mendengar sebuah kitab judulnya kitab Al-Usulus Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Dalam kitab Al-Usulus Tsalatsah itu Syekh menjelaskan tentang 3 poin penting yang harus diperhatikan bagi tiap-tiap kaum muslimin agar dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur yang kelak akan dia hadapi, yaitu berkenaan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, kemudian mengenal ya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal ilmu beserta mengenal Islam beserta dalil-dalilnya. Nah, pembahasan singkat mengenai 3 ma'rifat ini, 3 pengetahuan ini, itu dituangkan oleh Syekh di dalam kitab Al-Usulus Tsalatsah, yang mana sebetulnya untuk memahami 3 ya pengenalan terhadap Allah, kemudian kepada Nabi dan juga kepada Islam, agama Islam ini butuh penjelasan yang sangat luas. Tapi garis-garis besarnya ya, landasan-landasan pokoknya itu disebutkan oleh Syekh dalam kitab Al-Usulus Tsalatsah. Nah, kitab ini disebut matan. Matan dalam ilmu akidah, ilmu tentang keyakinan. Nanti kita akan juga mendapati matan dalam ilmu fikih misalnya, atau matan dalam ilmu hadis, atau ilmu akhlak misalnya gitu ya, atau ilmu tentang adab atau semacamnya dari cabang-cabang ilmu agama yang lain. Nah, di situ ada tiap-tiap ilmu itu ada matan-matannya.
Seseorang itu kalau ingin menguasai satu bidang ilmu, dia harus melalui matan ini. Ibarat matan ini tangga pijakan pertama, kedua, ketiga, yang nanti akan bisa mengantarkan orang itu menuju tangga-tangga yang lebih atas. Ya, tentunya seseorang itu kalau dia menaiki suatu tangga, tidak mungkin dia langsung pada tingkat atau tangga yang keempat, kelima misalnya. Tidak mungkin seperti ini, mesti dia membutuhkan pijakan-pijakan. Nah, ini yang disebut dengan matan. Ya, kitab-kitab tipis, ringkas, berisikan garis-garis besar dalam sebuah pengetahuan dalam cabang-cabang ilmu. Nah, disebutkan di sini dengan menghafal matan jami' yang diakui. Kenapa perlu untuk dihafal? Agar ilmu itu kokoh di dalam benaknya. Karena seseorang itu kalau dia misalnya ya, ibarat belajar ilmu matematika, dia harus menghafal rumusnya terlebih dahulu. Ya, menghafal rumusnya terlebih dahulu. Nah, rumus ini akan mengantarkan dia untuk memahami hitung-hitungan dalam matematika. Ya. Dia harus menghafalnya. Kalau tidak menghafal, dia kesulitan nantinya. Kesulitan untuk mendapat misalnya satu permasalahan dalam ilmu matematika. Nah, demikian pula dalam ilmu agama juga ada matan-matan dari cabang-cabang ilmu. Kalau kita menginginkan misalnya menguasai atau paling tidak mendalami lebih luas ilmu tentang akidah, maka paling tidak ada beberapa kitab matan yang berisikan poin-poin penting yang mesti nanti dibahas dalam ilmu akidah. Itu satu atau dua matan. Setelah itu baru kemudian dia bisa belajar lebih lanjut, supaya dia bisa memberikan memiliki gambaran besar dengan dari apa yang akan dia pelajari, dan itu akan lebih mengokohkan ilmu itu dalam benaknya. Nah, kemudian di bawah bimbingan seorang guru yang ahli dan patut diteladani. Jadi dibutuhkan guru yang mengajarkan kitab matan itu. Ya. Guru yang ahli, guru yang memiliki ilmu, menguasai matan yang dipelajari, dan patut diteladani, diambil suri tauladan dan akhlaknya. Ya, karena tidak semua guru itu ya dia itu memiliki akhlak yang baik, meskipun dia memiliki ilmu yang luas. Ada guru yang memiliki akhlak yang baik, tapi ilmunya mungkin tidak luas daripada guru yang lain. Ya, maka sebisa mungkin untuk mencari seorang guru yang ahli dan patut diteladani. Kemudian jalan ilmu dibangun di atas dua pondasi. Siapa yang mengamalkan keduanya, maka dia adalah orang yang mengagungkan ilmu, sebab dia menempuh jalan yang akan mengantarkannya kepada ilmu tersebut. Yang pertama adalah menghafal matan jami' yang diakui. Matan jami', kata jami' itu artinya yang menyeluruh. Jadi ada beberapa kitab-kitab matan yang sudah diakui oleh para ulama. Bagaimana kita bisa mengetahui pengakuannya? Dari populernya kitab matan itu, sehingga kemudian dipelajari oleh banyak para penuntut ilmu. Ya, banyaknya ilmu atau matan ya yang dipelajari dalam suatu ilmu tersebut, maka ini menunjukkan bahwa matan itu diakui. Kemudian yang kedua harus bersifat jami'. Jami' itu sifatnya menyeluruh. Meskipun hanya sekedar garis-garis besarnya saja, tapi tidak meluputkan dari garis atau poin-poin yang penting yang seharusnya dipelajari dalam sebuah bidang ilmu. Itu tidak hilang. Ya, disebutkan meskipun hanya garis-garis besarnya. Ya. Sehingga dengan itu seorang penuntut ilmu akan lebih mudah untuk mendalami satu bidang ilmu dengan dibekali oleh hafalan matan yang bersifat menyeluruh ini. Hafalan merupakan keharusan bagi seorang penuntut ilmu. Jika ada yang mengira dirinya bisa meraih ilmu tanpa menghafal, maka sejatinya dia sedang mencari sebuah kemustahilan. Dan matan yang dihafal adalah matan yang mencakup banyak masalah dan diakui oleh para ulama. Jadi menghafal ilmu itu kuncinya adalah dengan menghafal matan. Oleh karena itu para ulama memiliki ungkapan, man hafizal mutun hazal funun. Man hafizal mutun hazal funun. Ya. Mereka mengatakan barang siapa yang menghafalkan matan-matan ilmu ini, maka dia akan bisa menguasai berbagai macam bidang ilmu. Ya, berbagai macam bidang ilmu. Kemudian yang kedua, di bawah bimbingan guru yang ahli, ambillah pemahaman ilmu kepada seorang guru yang memiliki dua sifat berikut. Yang pertama adalah ahli dan menguasai ilmu, yaitu seorang yang dikenal dengan ketekunannya menuntut ilmu sampai pada tingkatan penguasaan ilmu, sehingga dia memiliki keahlian pada bidangnya.
Ya, jangan kemudian kita mengangkat guru yang tidak dikenal dia sebagai penuntut ilmu, tidak pernah mengambil jalan untuk menuntut ilmu, tidak pernah tahu gurunya siapa, tiba-tiba muncul dia sebagai seorang alim misalnya. Ya, tidak dikenal dia dulu pernah belajar, ya, dan memiliki riwayat belajar. Ya, maka yang seperti ini tidak menjadi guru yang direkomendasikan untuk mengambil ilmu darinya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sahabat Ibnu Abbas. Tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian mendengarkan, ya, ilmu ini dariku, wahai para sahabat. Kemudian orang setelahnya mengambil ilmu dari kalian, dan kemudian orang setelahnya mengambil ilmu dari murid kalian. Artinya ilmu ini diturunkan. Oleh karena itu Nabi tadi kita sempat sampaikan sebuah hadis. Nabi mengatakan al ilmu itu adalah apa? Warathatul anbiya, warisan dari para nabi. Yang disebut dengan warisan itu akan senantiasa diturunkan, ya, terus menerus dari generasi ke generasi, ya. Oleh karena itu ilmu itu bukan kemudian ra'yu, ya, pikiran pendapat dari akal dan semacamnya, tapi ilmu itu adalah maqalallah wa qala rasul, kemudian apa? Dipahami oleh para sahabat Nabi yang benar-benar memahami Al-Quran dan Sunnah, karena Quran dan Sunnah itu turun di masa mereka. Ya. Ilmu itu sesuatu yang bersifat estafet, harus terus diturunkan. Kemudian makna hadis ini dilihat dari keumuman lafadznya, bukan dari orang yang diajak bicara, dan telah menjadi aturan baku menuntut ilmu pada umat ini, yaitu satu generasi mengambil ilmu dari generasi sebelumnya. Kemudian yang kedua, yaitu guru tersebut bisa membimbing murid-muridnya, dan sifat ini terpenuhi ketika seorang guru memiliki dua sifat. Yang pertama adalah pantas dijadikan sebagai teladan dan panutan dalam tingkah lakunya. Kenapa guru itu diperlukan untuk memberikan, atau seseorang penuntut ilmu itu diperlukan untuk memperhatikan guru, ya, termasuk diantaranya adalah melalui keteladanan darinya. Ya, melihat dari tingkah lakunya, akhlak mulianya, atau dia berakhlak yang kasar atau semacamnya, karena perangai guru itu akan mempengaruhi murid. Perangai guru akan mempengaruhi murid. Ketika murid-murid ini belajar dengan guru yang keras misalnya, ya, maka nanti murid pun juga tidak jauh beda keadaan karakternya. Ya, ketika seorang murid misalnya belajar kepada guru yang sabar, yang telaten, ya, yang kemudian semangat dalam mengajarkan ilmu dan mempelajarinya, maka teladan-teladan yang baik ini akan mempengaruhi betul kepada murid mereka. Ya. Oleh karena itu kemudian poin pertama ini dari poin kedua, ya, seorang guru itu harus pantas dijadikan sebagai teladan dan panutan dalam tingkah lakunya. Ini adalah sebuah poin yang penting untuk kita perhatikan. Kemudian yang kedua, menguasai metode-metode pengajaran. Ya, pandai dalam mengajar, kemudian mengetahui apa yang cocok untuk diajarkan kepada muridnya dan apa yang tidak. Ya, karena ilmu itu sifatnya tadarruj, ya, bertahap. Ya, dan seorang guru harus ngerti kapasitas masing-masing muridnya, atau paling tidak secara umum bahwa muridnya ini cocok level ilmu yang sekian yang harus dipelajari oleh mereka. Ya, termasuk juga berusaha seorang guru ini bisa memahamkan ilmu ini dengan baik kepada murid-muridnya, supaya murid ini benar-benar bisa mengambil faidah dan manfaat darinya. Sesuai dengan metode pengajaran yang telah dijelaskan oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Jadi kitab Al-Muwafaqat, Al-Imam Asy-Syatibi menjelaskan beberapa poin-poin penting mengenai pengajaran ilmiah. Namun ini tidak kita bahas, ya, pada kesempatan yang mulia ini. Kemudian kiat yang keenam, yaitu mempelajari cabang-cabang ilmu dengan mendahulukan yang terpenting. Ibnul Jauzi mengatakan di dalam kitabnya Saidul Khatir, mengumpulkan semua cabang ilmu adalah hal yang terpuji. Maksudnya apa di sini? Seseorang kalau dia memiliki semangat, kemudian memiliki kemampuan untuk mempelajari semua bidang ilmu agama, maka dia jangan kemudian mencukupkan diri dengan satu atau dua bidang ilmu agama tertentu, tapi hendaklah dia bersemangat untuk meraup semuanya, kalau ini memiliki kemampuan. Tapi kalau seseorang itu ketika melihat
kapasitas dirinya dia belum mampu untuk mempelajari semua bidang ilmu agama, maka dia ambil yang paling penting. Apa yang paling penting? Yang bersifat fardu ain untuknya, bersifat wajib secara individu untuk masing-masing orang, dengan cara dia berusaha untuk mempelajari ilmu yang sangat dia perlukan untuk dirinya, ya, semisal masalah akidah, masalah ibadah yang wajib, ya, kemudian juga berkenaan dengan keadaan dirinya dia sebagai, misalnya berprofesi sebagai seorang pedagang tadi seperti saya contohkan, ya, apa kebutuhan seorang pedagang berkenaan dengan agama ini, nah itu dipelajari olehnya. Kemudian disebutkan di sini, pelajarilah ilmu di setiap cabangnya, jangan sampai tidak tahu. Orang mulia adalah orang yang memahami banyak hal. Ini penekanan kepada para penuntut ilmu, ya, yang benar-benar memenuhi waktunya dengan belajar ilmu agama. Hendaklah dia berusaha untuk menguasai semua bidang ilmu, meskipun hanya berkaitan dengan dasar-dasar ilmu itu, ya, berkaitan dengan dasar-dasarnya. Nah, nanti ketika dia mendapati ada sebuah ilmu yang dia ini cenderung kepadanya, misalnya saya kok cenderung dengan ilmu hadis. Nah, setelah dia menguasai cabang-cabang ilmu yang bersifat dasar, maka dia kemudian boleh mengambil ilmu hadis ini untuk dia lebih perdalam. Atau misalnya saya kok cocoknya dengan Al-Quran, misalnya dengan tafsir atau dengan qiraat atau dengan, ya, ilmu-ilmu tentang Al-Quran, nah maka dia kemudian apa? Mengambil secara khusus dan mendalam untuk memahami satu bidang ilmu tersebut. Tapi semua bidang-bidang ilmu ini secara mendasar hendaklah dia pelajari. Syekh dari guru-guru kami, yaitu Syekh Muhammad bin Mani' mengatakan dalam kitab Irsyadut Tullab, seseorang yang tahu bahwa dirinya memiliki kompetensi untuk mempelajari berbagai cabang ilmu tidak pantas meninggalkan salah satu cabang ilmu yang bermanfaat baginya dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu pula seorang penuntut ilmu tidak boleh mencela ilmu yang tidak dia pahami lalu merendahkan ahlinya, karena ini adalah bentuk kekurangan dari sifat yang hina, adab yang tidak baik. Ya, ketika misalnya, ya, ada seseorang dia dikenal spesialisasi dalam bidang akidah tapi tidak memiliki spesialisasi dalam bidang ilmu tafsir misalnya, atau dalam bidang ilmu Al-Quran, maka jangan kemudian yang ahli akidah ini mencela orang-orang yang ahli Al-Quran ini, ya, dengan mengatakan bahwa wah, ilmu akidah ini ilmu yang paling utama, ya, gak ada yang bisa mengalahkan ilmu akidah, ya, akhirnya terus meremehkan yang lainnya atau meremehkan ahli fikih misalnya, ya. Ini tidak dibenarkan karena masing-masing saling melengkapi, masing-masing, ya, mereka mengemban, ya, amanah ilmiah yang wajib untuk disampaikan kepada umat, ya, selama mereka adalah benar-benar, ya, dikenal sebagai penuntut ilmu dan memiliki penguasaan ilmu pada bidang-bidang tertentu, maka kita wajib untuk, ya, menghormatinya, ya, beradab bersama mereka, ya, selama tentunya apa? Di atas manhaj yang selamat, ya, akidah yang selamat, karena ini yang paling penting. Namun tidak boleh saling merendahkan satu dengan yang lain. Orang yang berakal akan berbicara dengan ilmu dan diam dengan penuh ketenangan. Jika tidak demikian, dia akan menjadi seperti yang dikatakan penyair, ada kabar bahwa Sahal mencela karena kebodohannya ilmu-ilmu yang tidak dipahami oleh dirinya, ilmu-ilmu yang jika dipelajari maka dia tidak akan mencelanya, tapi begitulah lebih mudah untuk puas dengan kebodohan dirinya. Jadi harus berhati-hati, ya. Semisal, ya, ada orang dari kalangan para penuntut ilmu atau orang-orang yang sudah mengajarkan ilmu, misalnya dia dikenal sebagai ahli fikih tapi tidak dikenal sebagai ahli tafsir. Ketika mungkin terjadi sedikit perbedaan antara si ahli fikih ini dengan si ahli tafsir ini dalam perkara-perkara khilafiyah yang dibenarkan, perkara-perkara khilafiyah yang dibolehkan, maksud saya, ya, yang bersifat tidak sampai pada prinsip-prinsip pokok agama, masalah-masalah cabang-cabang ilmu agama, maka jangan si ahli fikih mencela si ahli tafsir atau si ahli tafsir mencela si ahli fikih. Misalnya si ahli fikih mengatakan, wah, dia kan mufassir, atau dia kan cuman sekedar ngerti tafsir Quran saja, dia nggak memiliki, ya, pengetahuan tentang kaidah-kaidah fikih atau tentang ilmu usul fikih misalnya, sehingga tidak bisa memunculkan satu pendapat yang kokoh.
Si ahli tafsir misalnya mengatakan, nah dia nggak ngerti tafsir Quran, nggak tahu kaidah-kaidah dalam ilmu tafsir Quran gitu. Ya, sehingga dia keliru dalam masalah ini dan seterusnya. Ya, dengan saling tuduh menuduh dan jatuh menjatuhkan. Nah, maka ini tidak sesuai dengan adab yang benar. Akan tapi kalau seandainya perselisihan itu terjadi, maka boleh dibicarakan secara ilmiah tanpa harus menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Karena tujuan dalam berdiskusi, dalam bermudzakarah atau yang semacamnya, tujuannya adalah untuk mencapai kebenaran, bukan untuk saling menjatuhkan. Jika seseorang sudah sampai pada kebenaran, maka yang wajib adalah mengambil kebenaran itu tanpa kemudian tanpa kemudian sombong bagi orang yang kebetulan dia benar di atas ilmunya, atau kemudian menghinakan diri kepada orang-orang yang menghina diri orang-orang yang kebetulan pada keadaan dia bersalah. Kemudian mempelajari banyak ilmu atau banyak cabang ilmu akan bermanfaat jika berpegang kepada dua pokok. Yang pertama, mendahulukan cabang ilmu yang paling penting, yaitu ilmu yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban beribadah kepada Allah. Ini yang menjadi prioritas utama. Jangan tiba-tiba kemudian dia semangat belajar misalnya ilmu usul fikih, tapi masalah sholat saja dia rukun syaratnya nggak ngerti. Ya, ini tidak benar. Ya. Jangan kemudian dia ingin semangat belajar ilmu mustalahul hadis, tapi kemudian dia masalah prinsip agama itu dia tidak tahu. Tauhid itu apa maknanya, definisinya bagaimana, kemudian syirik itu bagaimana, hakikatnya seperti apa, dia nggak ngerti. Nah, ini adalah mengedepankan sesuatu yang tidak layak untuk dikedepankan. Yang kedua, menargetkan pada masa awal belajar untuk menguasai kitab-kitab ringkas di setiap cabang ilmu. Jika seorang penuntut ilmu selesai dari tahap tersebut, barulah dia mendalami ilmu yang dia pandang cocok dengan dirinya dan paling sanggup untuk dipelajari, baik satu cabang ilmu atau lebih. Ya, ini masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang tertentu misalnya dia memiliki kemampuan dan dia kecenderungannya hanya kepada satu bidang ilmu setelah dia mempelajari masing-masing cabang ilmu secara mendasar. Ya, dia kemudian mengambil satu spesialisasi. Misalnya saya kok cenderungnya ke fikih ya, dia kuasai ilmu fikih ini. Dia berusaha untuk memperdalamnya. Dan ini satu hal yang dibenarkan. Atau dia mungkin bisa menguasai beberapa ilmu. Selain fikih dia juga ingin belajar masalah ilmu hadis dan cabang-cabang ilmu hadis misalnya. Menurut dia dengan saya menguasai hadis, saya juga akan bisa menguasai fikih. Sebetulnya kalau kita perhatikan masalah ilmu agama itu satu dengan yang lain saling terkait. Tapi terkadang tiap-tiap manusia itu kan memiliki keterbatasan. Ada yang mampu untuk menguasai semua bidang ilmu, ada yang mampu hanya sebagian besar, ada yang mampu sebagian kecil. Bahkan mungkin ada yang mampu hanya melakukan satu spesialisasi saja. Dia mengambil satu spesialisasi saja, misalnya mengenai hadis saja atau yang lainnya. Bahkan terkadang dalam ilmu hadis pun nanti cabang-cabangnya banyak. Nah, di situ nanti terkadang dia hanya mengambil satu spesialisasi dari cabang-cabang yang banyak tersebut. Nah, ini sesuai dengan batas dan kapasitas tiap-tiap para penuntut ilmu. Dalam sebuah syair masyarakat Singkit disebutkan, jika dirimu ingin menguasai satu cabang ilmu, maka selesaikanlah. Sebelum selesai maka ilmu selainnya tinggalkanlah, agar fokus maksudnya ya. Jadi kalau seseorang belajar akidah misalnya jangan memecah konsentrasinya dengan dia belajar yang lain. Akan tetapi kalau dia mampu untuk melakukan hal itu, maka tidak ada masalah, bahkan ini baik. Bahkan dituntut bagi tiap-tiap para penuntut ilmu yang memiliki az-zaka, kecerdasan yang Allah berikan, sehingga dia bisa menguasai semua bidang-bidang ilmu, dia pelajari secara bersamaan dan tidak mengganggu fokusnya dalam belajar. Janganlah mempelajari ilmu secara bersamaan. Ibarat dua anak kembar tidak akan keluar secara bersamaan. Meskipun kembar anak itu kan kalau dilahirkan oleh seorang ibu dengan kelahiran normal, maka tidak keluar kecuali bergantian satu-satu. Nggak mungkin tiba-tiba dua-duanya keluar kan gitu. Itu hanya sekedar penyamaan gitu ya.
Namun siapa yang mengetahui bahwa dirinya mampu mempelajari banyak disiplin ilmu dalam satu waktu, silahkan dia lakukan. Ini merupakan pengecualian dari keadaan manusia pada umumnya. Ya, contohnya seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dulu ketika beliau menjadi penuntut ilmu, beliau dalam satu hari itu bisa menghadiri 12 majelis ilmu dalam satu harinya. Dan itu bukan sekedar duduk kemudian jiping ngaji sama kuping saja gitu ya, tapi dia catat, kemudian dia bandingkan. Misalnya dia mendapati satu dalil, dia bandingkan dengan pengetahuan dia terhadap dalil yang lain sehingga menghasilkan faidah baru dan seterusnya. Ya, tapi masing-masing orang sekali lagi memiliki perbedaan dalam hal ini. Baik, kemudian kiat yang ketujuh, al-mubadaratu ila tahsilihi waqtinamu minas siba wasyabab. Belajar sejak dini serta mengoptimalkan masa muda. Jadi poin ini ya, poin ketujuh ini bukan kemudian membatasi bahwa menuntut ilmu itu hanya diperuntukkan untuk para pemuda. Enggak. Tapi ketika mereka ya, para penuntut ilmu itu dalam kondisi dia masih muda, maka manfaatkan betul masa mudanya untuk meraih ilmu yang sebanyak-banyaknya. Ya, karena apa? Karena masa muda itu adalah masa yang paling gemilang untuk dia mendapat ilmu, masa yang paling kuat untuk dia menghafal, masa yang paling kuat untuk dia mengoptimalkan semua waktunya untuk belajar. Ya, karena tidak diberikan oleh Allah kesibukan-kesibukan yang banyak seperti layaknya orang-orang yang sudah tua. Ya, entah karena longgar karena tidak bekerja atau belum berkeluarga gitu ya, sehingga tidak perlu mengurusi keluarganya, atau kesibukan-kesibukan yang lain ya. Maka karena waktu luang ya, bagi pemuda ini sangat penting untuk dimaksimalkan untuk belajar. Belum lagi dari sisi kemampuan intelijensianya ya, kekuatan dia menghafal, kekuatan dia untuk memahami dan seterusnya, itu lebih optimal daripada orang-orang yang sudah ya usia tua. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, aku tidaklah mempermisalkan masa muda kecuali seperti sesuatu yang ada di lengan bajuku lalu dia jatuh. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah masa muda itu sangat pendek. Oleh karena itu banyak ya orang-orang yang sudah masuk usia tua, mereka itu kemudian merasa menyesal, seakan-akan masa mudanya itu lewat begitu saja, dan ketika lewat tanpa ada satupun ilmu yang terbawa dari masa muda ini ya, itu akan menjadi sebuah penyesalan yang besar bagi orang yang memang benar-benar mengagungkan ilmu ya. Kenapa dulu saya kok nggak belajar bahasa Arab, kenapa kok saya dulu nggak ngerti ini, kok nggak ngerti itu nih, kenapa saya kok baru ngerti itu di masa tua. Itu kadang-kadang muncul penyesalan ya, tapi itu lebih baik daripada sampai tua pun dia nggak sadar-sadar gitu ya. Ya, itu lebih baik. Dan jangan berkecil hati bagi orang-orang yang mungkin sudah usia tua. Kita tahu bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka mengenal Islam, mengenal Al-Quran, mengenal Sunnah itu di usia mereka yang sudah tua. Ya, di usia mereka yang sudah tua, bukan lagi anak-anak atau bahkan ya remaja. Mereka sudah tua. Tapi dengan semangat mereka, maka mereka termasuk generasi unggulan. Ya. Oleh karena itu sebetulnya menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh usia ya, baik tua maupun muda itu bisa. Peluang untuk dia sukses dalam menuntut ilmu itu bisa. Bahkan ada seorang alim itu yang mulai belajar, start belajarnya itu usia 40 tahun, ada yang baru usia 50-60 tahun baru belajar, dan mereka sukses. Jadi seorang alim yang sampai sekarang itu dikenal nama-nama mereka ya. Seperti ada seorang bernama Ais bin Abdus Salam, itu beliau ya belajarnya di usia tua karena usia mudanya habis untuk mempelajari ilmu yang gak manfaat, ilmu-ilmu filsafat, ilmu kalam dan semacamnya ya. Tapi ketika ditanya tentang masalah hukum haid, dia gak ngerti, sehingga dia berpikir bahwa sekian puluh tahun aku menghabiskan masa mudaku belajar ilmu yang gak ada manfaatnya. Ternyata ditanya tentang satu permasalahan sederhana, saya gak bisa. Maka akhirnya kemudian dia ya menyibukkan belajar ilmu agama karena semangatnya yang besar, karena dia merasa banyak ketertinggalan, maka dia pun bisa mencapai ya kedudukan seperti layaknya kedudukan para ulama yang lain.
sampai beliau kemudian diberikan julukan Sultanul Ulama, rajanya para al ulama. Usianya sudah tua, ya. Bahkan saya pernah membaca sebuah kitab tentang pemanfaatan waktu yang bagus. Itu penulis kitab tersebut, penulis kitab tersebut menjelaskan bahwa beliau ini memiliki kawannya beliau ini mulai serius belajar agama itu sudah tua. Tapi karena keseriusannya dia bisa sampai gelar doktor dalam masalah bidang agama. Ya. Padahal dia sudah usianya tua. Bahkan kalau antum misalnya ya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengunjungi kota Madinah atau kota Mekah. Ya, di sana itu ada namanya Ma'had Al-Haram. Ma'had Masjidil Haram ya. Yang mana di Ma'had Al-Haram itu tingkatannya sampai paling tinggi kalau tidak salah S1 saja. Mulai dari dasar ya. Kemudian SMP, SMA itu ada, terus kemudian perguruan tinggi S1 ya. Di Ma'had Al-Haram itu yang belajar itu bukan sekedar orang-orang yang apa ya istilahnya itu anak-anak muda atau orang-orang yang masih banyak nganggurnya, enggak. Banyak juga di antara mereka itu orang-orang yang sudah tua, jenggot mereka putih-putih ya, mereka masih belajar bersama para pemuda yang lain, tidak ada rasa malu bagi mereka ya. Dan ada di antara mereka yang sampai kemudian menjadi seorang guru meskipun sudah tua dalam menuntut ilmunya. Kemudian dikatakan di sini ilmu lebih mudah diserap dan melekat kuat pada usia muda. Nah inilah kenapa poin ini disampaikan oleh Syekh, karena di masa muda itu lebih mudah untuk ya menyerap dan melekatkan ilmu. Al Hasan Al Basri mengatakan menuntut ilmu ketika kecil seperti mengukir di atas batu. Ya, mengukir di atas batu memang bukan sesuatu yang ringan ya, sesuatu yang berat. Tapi ketika batu itu telah terukir dengan satu ukiran, maka tidak akan mudah hilang ukiran tersebut melekat pada batu. Artinya jika masa-masa anak-anak muda, remaja ya, belum mencapai dewasa gitu ya, itu benar-benar dimanfaatkan untuk menuntut ilmu, untuk menghafal, untuk memahami agama, fa insyaallah ya melekatnya ilmu itu akan lebih kuat daripada ketika orang-orang yang sudah tua ini mulai belajar dan menghafal. Kuatnya ilmu yang melekat ketika masih kecil seperti kuatnya bekas ukiran pada batu. Siapa yang mengoptimalkan masa mudanya, dia akan mencapai tujuannya, dan ketika telah tua dia akan merasa puas dengan usahanya. Optimalkanlah masa mudamu duhai pemuda, karena manusia akan menikmati jerih payahnya di masa tua. Ya. Kalau orang-orang yang berorientasi akhirat, maka masa muda itu masa yang terbaik untuk memperbanyak bekal akhirat. Kalau manusia itu dia adalah orang yang orientasinya dunia, mesti dia gunakan masa mudanya untuk mensukseskan dirinya, sehingga nanti ya di masa tua dia akan merasa tenang dengan urusan dunianya, kan begitu. Kalau kita apa? Kita termasuk yang maga ya. Ke dunia juga enggak, ke akhirat juga sedikit gini. Akhirnya masa tua kita nantinya bisa jadi ya seperti itu keadaan. Namun jangan sampai ada yang berprasangka bahwa orang yang sudah tua tidak bisa lagi belajar. Bahkan para sahabat Rasulullah SAW banyak yang belajar di masa tua. Hal ini disebutkan Imam Al-Bukhari dalam pembahasan Kitabul Ilmi dari kitab sahihnya. Adapun sebab susahnya belajar di masa tua adalah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din. Karena masa tua adalah masa banyaknya kesibukan, problematika, dan ya banyak yang dipikirkan. Siapa yang bisa mengatasi hal tersebut, dia akan mendapatkan ilmu. Jadi kalau orang di usia tua masih mampu memfokuskan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menuntut ilmu, masih ada peluang dia untuk bisa meraup ilmu yang banyak di masa tuanya. Baik, kemudian kiat yang ke-8, meninggalkan sikap buru-buru dalam meraih ilmu, luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalah. Jadi perlahan-lahan dalam menuntut ilmu ya, jangan kemudian dia masih baru saja mengenal agama, tiba-tiba dia ingin belajar ilmu yang lebih dalam, lebih berat ya. Karena orang itu kalau dia melompat ya dari satu hal yang seharusnya dia pijak dulu, tapi dia kemudian tiba-tiba langsung melompat lebih jauh kepada kaitannya dengan ilmu ini,
maka ketika dia sampai pada kesulitan gitu ya, maka itu akan membuat dia futur, membuat dia apa? Lemah semangatnya. Oh, ternyata belajar agama itu berat. Kenapa? Karena dia langsung mengambil yang berat gitu. Padahal sebetulnya dia bisa mengambil yang ringan-ringan terlebih dahulu. Ya, mungkin untuk menghafal, katakanlah dia ingin menghafal Al-Quran, dia bisa ambil yang ringan-ringan dulu, dia hafalkan dulu juz 30 ya. Jangan langsung ambil surah Al-Baqarah, apalagi langsung target 1 hari 3 lembar ya. Ya, padahal dia nggak pernah ngapal Quran sama sekali ya. Baru saja dia bisa baca Quran dengan lancar ya, langsung saking semangatnya ingin cepat bisa hafal Quran ya. Ini bagus, tapi kalau tidak menyesuaikan keadaan diri, ini bahaya ya. Karena ketika dia menghadapi satu kesulitan, dia akan langsung ya down, dia drop langsung. Berat ternyata ngafal Quran ini ya. Padahal dia bisa menghafalkan 1 hari 1 ayat, 2 ayat ya, mulai dari juz amma dulu, terus kemudian berlanjut kepada juz-juz yang lebih ringan gitu ya. Bisa seperti itu selama dia bisa telaten gitu ya, sedikit-sedikit tapi dia telaten, setiap hari dia lakukan ya. Makanya Nabi mengatakan apa? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang sedikit meskipun apa? Amal yang terus-menerus meskipun sedikit. Ya, terus-menerus pokoknya setiap hari. Ya, setiap hari dia selalu belajar. Nah, itu nanti akan semakin banyak pengetahuannya terhadap agama. Syekh mengatakan ilmu tidak bisa dikuasai sekaligus, sebab hati tidak akan sanggup. Ilmu itu berat bagaikan beratnya batu saat dibawa. Allah berfirman, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Allah mengatakan kami akan mewahyukan kepadamu perkataan yang berat, yaitu maksudnya adalah Al-Quran. Jika Allah menyifati Al-Quran dengan perkataan yang berat, padahal Al-Quran ini sudah dimudahkan semudah-mudahnya oleh Allah. Sebagaimana Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk ya dihafal, diingat, diambil pelajarannya ya. Lalu bagaimanakah dengan ilmu yang lainnya ya? Ilmu yang lainnya yang tidak diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ya berat. Inilah hikmah diturunkannya Al-Quran berangsur-angsur berdasarkan keadaan dan kejadian yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Dan orang-orang kafir yang mengatakan, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jumlatan wahidah, sekali turun saja satu Quran langsung diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 1 hari ya. Maka Allah katakan hikmahnya, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Yang demikian itu agar supaya kami mengokohkan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mengokohkan hati di atas ilmu ini. Ilmu ini supaya benar-benar apa? Menancap betul, kokoh betul di dalam hati. Warattalnahu tartila, dan kami ya membacakannya secara teratur dan benar. Ayat ini adalah dalil untuk tidak tergesa-gesa ketika menuntut ilmu dan supaya mempelajarinya secara bertahap. Ya, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Begitu pula dengan Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Muqaddimah Jami' Tafsir. Di antara syair Ibnu Nahas Al-Halabi, beliau mengatakan, hari ini sedikit, besok pun demikian. Dari intisari ilmu yang didapatkan, dengan begitulah seseorang bisa meraih hikmah. Sejatinya kumpulan tetesan air adalah asal mula air bah. Ya, jadi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, kan begitu ya. Maka dengan sedikit demi sedikit ilmu yang dipelajari, tapi dia terus menerus, maka dia akan meraih ilmu yang luas. Tidak tergesa-gesa dan bertahap dalam mempelajari ilmu, ini adalah yang mengharuskan seseorang memulai perjalanan ilmiahnya dengan matan-matan ringkas di setiap cabang ilmu, seperti yang kita bahas tadi, dalam bentuk hafalan dan mendengarkan penjelasan guru, dan tidak menyibukkan diri untuk menelaah kitab-kitab tebal yang belum bisa dia pahami. Jadi kitab yang kita bahas ini pun juga sebetulnya matan ini ya, matan dalam salah satu matan untuk mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu. Sehingga pembahasan dalam kitab ini tidak
panjang lebar, meskipun pada tiap-tiap poinnya ini kalau dibahas itu bisa satu kitab sendiri. Ya. Kalau di sini disebutkan 20 poin ya bisa menjadi 20 kitab ya, untuk masing-masing pembahasan. Tapi disebutkan di sini secara ringkas dan disebutkan poin paling pentingnya. Ya, supaya nanti ketika kita membahas adab menuntut ilmu lebih luas, maka kita sudah memiliki pijakan yang kokoh untuk memahaminya. Siapa yang sebentar, tadi saya mana tadi ya? Nah ini, dan tidak menyibukkan diri untuk menelaah kitab-kitab tebal yang belum bisa dia pahami. Siapa yang membaca buku-buku tebal tersebut, maka dia telah mencelakai agamanya dan melanggar aturan ilmu itu sendiri. Bahkan bisa jadi dia akan kehilangan ilmu tersebut. Ya, mencelakai agama maksudnya apa? Ya itu tadi. Ya, dia ketika dia ingin sampai pada sesuatu yang lebih gitu ya, padahal dia belum menguatkan dasar-dasar pijakannya dalam berilmu. Nah, maka yang terjadi apa? Ketika dia buka kitab-kitab besar yang dia belum mampu atau pantas untuk memahami kitab-kitab seperti ini, nanti khawatirnya dia akan salah paham. Kalau salah paham, salah beramalnya. Salah beramal maka celaka agamanya. Ya. Oleh karena itu ilmu itu tadarruj, bertahap. Ya, ilmu itu tadarus atau bertahap. Kemudian melanggar aturan ilmu sendiri. Semua ilmu, bidang ilmu apapun, baik ilmu agama, ilmu dunia, itu mesti ada yang namanya ilmu dasar. Ya. Makanya ada buku-buku itu untuk lil mubtadiin, untuk for beginner, nah gitu. Orang untuk para pemula. Itu mesti ada itu dalam semua bidang ilmu. Ya. Ilmu apapun itu mesti ada. Tidak langsung tiba-tiba dikasih modul yang berat. Bahkan bisa jadi dia akan kehilangan ilmu tersebut. Kehilangan ilmu bagaimana? Ketika dia mendapati dirinya semangat untuk belajar ilmu, wah ini terlalu dasar buat saya, so, ngambil yang lebih besar, ngambil yang lebih berat. Akhirnya ketika dia pelajari, dia mendapati kesulitan di dalam memahaminya. Kemudian yang terjadi adalah dia lemah di situ. Aduh, ternyata berat juga belajar ini. Ya, sudahlah, males saya. Ya, nggak mampu saya, nggak bisa paham. Ya, padahal dia kalau sabar ya, ikut secara bertahap, nanti pada saat dimana ya poin yang sulit dipahami tadi itu mesti dia akan paham nanti. Ya, meskipun nanti butuh waktu untuk sampai ke sana. Tapi itu lebih baik daripada kemudian menjadikan dia futur, malas, akhirnya ya mutung itu. Ya, putus asa akhirnya, tidak mau belajar lagi. Ya seperti orang kalau belajar bahasa Arab gitu ya. Ada orang belajar bahasa Arab itu yang coba-coba. Ya apa sih rasanya belajar bahasa Arab? Ya, oh ternyata sulit. Oh ternyata banyak hafalannya. Ya, akhirnya nggak sanggup. Ya. Hanya ikut sekali dua kali. Saya punya pengalaman buka ma'had bahasa Arab itu begitu. Ya, Masya Allah yang hadir pertama kali itu sampai 40-an orang. Tapi pertemuan berikutnya turun 15%. Ya, sampai beberapa pertemuan sampai ya karena ada seleksi alam tentunya di sini. Ya, akhirnya yang bertahan itu hanya 5-6 orang lah gitu. Itu pun 5-6 orang pun juga gak pinter-pinter. Ya wallahu a'lam seperti apa mereka belajarnya. Ya. Di antara perkataan penuh hikmah yang pernah dituturkan oleh Abdul Karim Ar-Rifai, salah seorang ulama Damaskus pada abad sebelumnya, adalah makanan orang dewasa adalah racun bagi anak bayi. Ya, meskipun itu makanan ya lezat dan bergizi, tapi kalau diberikan kepada bayi yang belum mampu mencerna makanan itu, jelas untuk bayi ini sebagai racun, bahaya untuk bayi. Ya, bayi yang masih nyusu ke ibunya misal gitu ya, dikasih soto ya bahaya gitu. Padahal soto itu enak buat kita kan gitu ya, enak buat kita, tapi untuk bayi ya jelas berbahaya. Taibiyat yang ke-9, sabar dalam belajar dan mengajar.
Penulis mengatakan segala sesuatu yang berharga tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan kesabaran. Dan hal yang paling berat dirasakan saat mencari sesuatu yang berharga tersebut adalah memaksa jiwa untuk bersabar. Jadi kita ya, kalau ingin sukses dalam urusan dunia maupun agama kita, pasti butuh usaha. Dan usaha itu akan tetap terus berjalan jika kita bersabar. Jika kita bersabar. Urusan apapun itu sudah menjadi sunnatullah. Oleh karena itu Allah memberikan pelajaran besar kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakannya dalam berapa hari? Sittatu ayyam. 6 hari Allah menciptakannya. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan, Allah cukup mengatakan kun, jadilah langit dan bumi, sudah terjadi, langsung jadi. Nah, ini kan tanda tanya besar. Kenapa gitu ya? Kenapa Allah mengambil proses di situ kan itu? Proses adanya ya penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. 6 hari itu kan kalau dinisbatkan, disandarkan kepada kekuasaan Allah itu kan cukup lama itu. Karena Allah kalau menciptakan langit dan bumi cukup mengatakan kun, jadilah, sudah jadi. Gitu. Ini pertanyaan besar kan gitu. Apa hikmah di balik itu? Ada banyak para ulama menjelaskan, seperti seingat saya di Al-Jami' li Ahkamil Quran itu ya, karya Al-Imam Al-Qurtubi, beliau menerangkan tentang kaitannya dengan ini. Salah satu poin yang beliau sampaikan itu agar makhluk ini memperhatikan proses dalam berusaha ya, meraih cita-cita apapun, dunia maupun agamanya, dia wajib memperhatikan prosesnya ya. Dan kita tidak dituntut untuk ya menentukan hasil, tapi kita dituntut untuk memperhatikan proses. Seperti ketika kita sholat ya, yang mana sholat ini merupakan usaha kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah. Kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu sholat, gimana caranya sholat itu ya jadi diterima. Enggak. Tapi Allah hanya perintahkan, sholatlah kamu dengan pelaksanaan yang sebaik-baiknya, kan gitu. Sesuai waktunya, rukun, syarat dan kewajibannya terpenuhi ya. Kemudian dilaksanakan sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah, didasari dengan niat yang ikhlas. Itu semua kan proses toh. Yang mana semua proses-proses ini memang diinginkan dengannya akan sampai kepada apa? Penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak dituntut untuk menentukan penerimaan ini karena menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Tapi proses itu yang harus kita perhatikan. Ya, sama ya, dalam semua perkara termasuk dalam menuntut ilmu kita juga perlu untuk memperhatikan proses. Salah satu proses yang harus ditempuh dalam menuntut ilmu itu adalah mendasari usaha menuntut ilmu ini dengan sabar. Allah berfirman ya, sebentar. Karena itu kita diperintahkan bersabar dan menguatkan kesabaran dalam mengokohkan dasar keimanan, begitu pula dalam meraih kesempurnaan iman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Allah Ta'ala juga mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Yahya bin Abi Katsir menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan maksudnya adalah majelis ilmu. Jadi sabarlah engkau ya berkumpul bersama orang-orang yang menyeru Allah di pagi dan di pagi dan di sore hari. Itu maknanya adalah bersabarlah kamu untuk duduk bersama hamba-hamba Allah di majelis ilmu. Itu diantara maknanya. Dan makna ini tidak membatasi ya. Kalimat dalam firman Allah ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, ini bersifat umum. Ya, termasuk ketika kita bersama-sama beribadah di masjid ini, sholat berjamaah, menuntut ilmu, ya, berkumpul di majelis zikir dan seterusnya. Ini semuanya adalah mencakup cakupan atau tercakup dalam cakupan ayat ini. Seseorang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan kesabaran. Yahya bin Abi Katsir juga pernah mengatakan ilmu tidak akan didapatkan dengan ya birahatil jismi, dengan membuat santai tubuhnya.
Jadi para penuntut ilmu di masa dahulu ya, mereka itu rela untuk merasakan kelaparan, mereka rela untuk makan makanan yang tidak layak untuk dimakan. Ya, saya pernah membaca kisah para penuntut ilmu di masa dahulu. Mereka tidak memiliki uang untuk makan. Akhirnya mereka itu mencari sisa-sisa makanan yang telah dibuang di tempat sampah. Mereka menemukan sayur-sayur yang sudah rusak, yang telah dibuang, itu mereka makan. Ya, mereka makan. Bahkan ada di antara mereka itu yang makan ikan yang sudah busuk. Ya, sampai seperti itu keadaan mereka. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat yang mulazamahnya dengan Nabi SAW selama kurang lebih 3 tahun, yang kemudian ya atas keberkahan doanya Nabi SAW dan juga kesungguhan Abu Hurairah dalam menuntut ilmu, maka beliaulah orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Abu Hurairah itu pernah merasakan lapar yang sangat, bahkan pernah Abu Hurairah itu bergulung-gulung di atas tanah, yang disangka oleh sahabat yang lain bahwa pada saat itu dia dalam keadaan kesurupan. Padahal Abu Hurairah ini ya bergulung-gulung di atas tanah karena kelaparan yang sangat, gak kuat ya menahan laparnya. Abu Hurairah ini berkumpul bersama Ahlus Suffah ya di pelataran Masjid Nabawi, yang mana mereka bisa mendapatkan makanan jika para sahabat itu memberikan sebagian makanan mereka kepada Ahlus Suffah ini. Sampai demikiannya mereka mengejar kemuliaan di sisi Allah SWT melalui thalabul ilmi ini ya, sampai mereka berkorban ya dengan semua yang mereka miliki, dan termasuk juga dengan semua keadaan mereka untuk mendapatkan kemuliaan ini. Hanya dengan bersabar seseorang bisa keluar dari kubang kejahilan, dan dengan bersabar pula lah kelezatan ilmu itu bisa dirasakan. Awalnya orang menuntut ilmu itu berat, di majelis ilmu dia ngantuk, kemudian apa lagi, ngelamun, kepikiran orang yang di rumah gitu ya, kepikiran kerjaannya, kepikiran tugas-tugasnya gitu. Banyak hal yang dirasakan pada saat menuntut ilmu. Tapi kalau dia terus sabar di situ ya, terus dia bersabar, dia berusaha menceburkan diri dalam dunia ilmu ini gitu, maka lambat laun dia akan merasakan kelezatannya ya. Orang kalau sudah merasakan kelezatan ilmu itu, seperti yang saya sampaikan tadi, sampai rumah pun dia korbankan. Punya istri 4 gak pernah disentuh gara-gara terlalu sering nyentuh kitab. Nah gitu, saking besarnya kelezatan ilmu yang dirasakan oleh mereka ya. Tapi ini kayaknya sulit ya level gini untuk sampai, tapi minimal lah ya kita kesana lah arahnya gitu, meskipun nggak sampai ke sana. Makanya tadi kita perlu cita-cita tinggi, meskipun apa kita nggak sampai pada cita-cita itu, paling tidak jatuhnya nggak jauh-jauh amat dari cita-cita yang kita targetkan kan gitu. Tapi ya jangan gur jadi cita-cita kan gitu. Jangan hanya jadi cita-cita, tapi harus ya termotivasi untuk beramal. Jadi sabar dalam ilmu itu ada 2 tahapan. Yang pertama sabar saat mencari ilmu. Sabar saat mencari ilmu. Sebab menghafal, memahami ilmu dan hadir di majelis ilmu itu butuh kesabaran. Ya begitu pula dalam menunaikan hak sang guru. Apalagi kalau gurunya ini misalnya keras gitu ya. Gurunya tipikalnya keras. Ya. Nah, maka dia harus sabar. Kalau dulu mungkin bapak-bapak yang sudah sepuh di sini mungkin dulu ketika belajar ngaji, baca Quran, mungkin menemukan ada guru-guru yang luar biasa, bawa kayu menjalin atau apa gitu ya, tidak bisa dipukul. Dulu saya waktu SD saya masih ingat, guru saya itu dulu lulusan Gontor. Jadi salah satu pondok yang dulu pernah dikenal termasuk keras untuk memberikan hukuman ke santri-santrinya. Jadi pernah saya guru saya itu selalu kalau menghukum itu hukumannya ya lumayan berat. Kalau nggak ngerjakan PR itu saya dipukul paha saya ini dengan penggaris kayu yang besar. Itu bagian ininya Pak, ini bagian apa ya, tepinya ini. Itu dipukulkan kalau 10 berarti kanan 5 kiri 5. Kalau sudah dipukul begitu nggak bisa berdiri saya. Ya, kalau sudah dipukul begitu nggak bisa berdiri. Kalau misalnya guru seperti ini ada di masa sekarang, wah diprotes sama wali santri ini. Ya, benar diprotes. Ya, dilaporkan bahkan nanti ya. Dilaporkan ke iya. Yang kedua, sabar saat menyampaikan dan menyebarkan ilmu.
Dibutuhkan kesabaran saat duduk mengajar, begitu pula saat berusaha memahamkan para murid dan menyingkapi ketergelinciran mereka. Jadi bukan hanya mencari ilmu yang butuh sabar, mengajarkan ilmu pun juga butuh sabar. Apalagi kalau misalnya punya murid ya, hadir di majelis ilmu ya, ketika terlalu lama sedikit gurunya nyampaikan ilmu, para muridnya ini sebagian tertidur, sebagian sering lihat jam gitu ya. Ya, sebagian yang lain melamun dan seterusnya, tidak mencatat dan seterusnya. Nah ini harus sabar. Kalau guru tidak sabar, ya sudah buyar di majelis ilmunya. Ya. Belum lagi ketika menghadapi murid yang slow learner, ya, belajarnya itu lambat. Ada seorang muridnya Imam Syafi'i, ya, di salah satu majelisnya Imam Syafi'i itu ketika belajar bersama murid-murid yang lain di majelis Syafi'i, dia nggak pernah bisa faham, ya. Sudah diulang-ulang berulang kali, bahkan sampai 30-an kali Imam Syafi'i itu mengulang satu pelajaran itu, dia tidak bisa sampai pada pemahaman yang benar, nggak paham-paham. Ya, sampai pada akhirnya dia pun malu dengan yang lain, akhirnya dia mengatakan, ya saya sudah paham, padahal nggak paham. Tapi guru yang baik Imam Syafi'i tahu, wah ini gak paham jelas gitu, ngerti dia. Akhirnya Imam Syafi'i di malam hari datang ke rumahnya si murid ini, kalau nggak salah Rabi'ah, kalau nggak salah namanya, Rabi'ah atau siapa ya, lupa saya. Nah, terus kemudian diketuk pintunya rumahnya si murid ini, akhirnya dibuka, ternyata gurunya. Nah Imam Syafi'i masuk, dia mengatakan, aku tahu tadi itu kamu mengatakan paham, tapi sebetulnya kamu belum paham. Nah sekarang ayo belajar bareng. Diajari dia, berkali-kali diajari sampai Imam Syafi'i capek gitu. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, saya mohon maaf, saya tidak bisa menjadi guru yang baik untuk memahamkan ilmu ini kepada kamu. Ya, satu-satunya cara untuk kamu bisa meraih pemahaman ilmu ini, hendaklah kamu minta kepada Allah SWT. Kamu bertakwa kepada Allah, tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah SWT. Maka itu diambil oleh muridnya tersebut, dan sampai kemudian Allah membukakan ya kemudahan baginya dalam menuntut ilmu karena kesungguhannya. Ya, sehingga beliaunya ini, muridnya Imam Syafi'i ini termasuk imam yang terkemuka dalam mazhab Syafi'i, yang menyebarkan ilmunya Imam Syafi'i dan dikenal sebagai salah satu murid unggulan Al-Imam Syafi'i. Dan hal yang lebih sulit dari dua kesabaran di atas adalah sabar untuk selalu bersabar pada dua tahapan tersebut dan istiqomah menjalaninya. Ya, jadi sabat, ya, kokoh ini perkara yang berat, ya. Karena sabar mungkin bisa dilakukan sekali dua kali, tapi untuk sabar terus ini yang berat. Oleh karena itu kesabaran diperlukan, tapi sabat, kokoh di atas kesabaran ini lebih dibutuhkan. Dikatakan di sini setiap orang mencoba untuk meraih cita-cita, namun sedikit yang bisa, ya, sabat ini, ya, bukan istiqomah sebenarnya. Bisa sabat, ya, ajak dalam menggapainya, berusaha untuk terus, ya, mengejar cita-cita tersebut. Terakhir kiat yang ke-10, senantiasa menjaga adab ilmu, mulazamatu adabil ilmi. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, adab merupakan kunci kebahagiaan dan kesuksesan seseorang. Begitu pula kurangnya adab merupakan sebab celaka dan kesengsaraannya. Kebaikan dunia dan akhirat hanya bisa diraih dengan adab, dan tidaklah seseorang terhalang dari kebaikan tersebut kecuali karena kurangnya adab. Jadi adab ini adalah satu perkara, ya, yang jika ditempuh seseorang, dia akan mendapatkan hubungan yang baik antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan yang baik antara dia dengan makhluk. Ya. Karena adab itu akan menghiasi perangai seseorang. Ya. Adab ini hampir serupa dengan akhlak, ya. Hampir serupa dengan akhlak, meskipun ada sebagian ulama yang membedakannya, tapi seringnya kalau dikatakan adab yaitu mengandung makna akhlak, kadang disebut akhlak juga pun mengandung makna adab, ya. Atau kalaupun dibedakan pun juga tidak terlalu jauh, ya. Tidak terlalu jauh. Nah, tapi seseorang ketika dia memperhatikan adabnya kepada Allah, memperhatikan adabnya kepada sesama makhluk, ya, maka dia akan bisa mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari makhluk. Oleh karena itu Ibnu Qayyim sampai mengatakan adab merupakan kunci kebahagiaan dan kesuksesan seseorang, ya. Karena adab itu ibaratnya itu
sesuatu yang menghiasi gitu ya. Sesuatu yang menghiasi. Jadi kalau adab itu ada pada diri seseorang, maka seakan-akan orang itu memiliki hiasan yang sangat indah, yang akan disukai oleh siapapun yang melihatnya. Itu adab. Seseorang tidak akan mendapatkan derajat tinggi tanpa adab, walaupun dia memiliki kedudukan dan kemuliaan nasab. Ya. Orang kalau dia turunan ningrat sekalipun, tapi dia nggak memiliki adab yang baik dalam berinteraksi dengan manusia, dia tidak akan dihormati. Misalnya, ya, dia ini nasabnya ningrat, tapi kalau ngomong angger jeplak saja, misal gitu ya, tidak ada adab ngomongnya, orang-orang akan merasa risih. Percuma meskipun kamu anak keturunan bangsawan, tapi ucapanmu nggak sehormat bangsawan gitu. Ya. Orang itu akan tidak percaya, loh kamu ini turunan bangsawan, dan kalau turunan bangsawan kok omongannya kayak begini, mesti begitu. Ya. Dan orang itu bisa menyembunyikan aib dan kekurangannya jika dia memiliki adab yang baik. Ya. Orang itu dianggap dia terpelajar, berilmu banyak dari adabnya, tutur katanya bagus, akhlaknya mulia, ya. Kemudian interaksinya dengan sesama makhluk itu baik. Orang akan berpikir, wah ini fulan ini alim ini, orang berilmu ini, gitu. Karena adabnya yang bagus. Padahal dia mungkin ya belum bisa dikategorikan sebagai seorang yang memiliki pengetahuan ilmu yang luas. Tapi ada orang yang berilmu, ilmunya luas tapi nggak punya adab. Yang terjadi bagaimana? Orang itu akan memandang dia dengan sebelah mata. Percuma ilmunya dia pelajari, ya, tidak mengubah perangainya menjadi yang lebih baik. Orang akan begitu. Ya, makanya penting sekali adab ini. Bahkan sebagian ulama menganggap adab itu ya dipelajari lebih dahulu daripada ilmu. Meskipun sebetulnya ya adab itu termasuk bagian daripada ilmu. Ya kan, tapi yang dimaksud ilmu di sini adalah pengetahuan agama yang lebih meluas. Ya, sedangkan adab itu perkara-perkara yang sangat mendasar. Ilmu hanya pantas diperoleh oleh orang yang menerapkan adab, baik saat sendirian, saat belajar bersama teman maupun ketika bersama gurunya. Jadi adab ini banyak ya. Ketika kita berinteraksi dengan siapapun atau dalam keadaan kita melakukan apapun, itu mesti ada adab-adabnya. Ada perbuatan-perbuatan yang akan menghiasi satu ya perbuatan tertentu. Misalnya seseorang itu duduk, ada adabnya. Orang kalau duduk dengan adab maka akan ya tampak indah dia ini duduknya. Orang misalnya berinteraksi dengan orang yang lebih tua, ada adabnya. Ketika dia berinteraksi dengan orang tua dengan adab, maka akan tampak indah dia berinteraksi bersama orang yang lebih tua, dan seterusnya. Termasuk juga murid kepada guru, guru kepada murid. Ini semua juga ada adab-adab masing-masing. Yusuf bin Husain mengatakan, dengan beradab engkau akan memahami ilmu. Ya, karena dengan disebutkan di sini, karena ketika seseorang beradab, dia akan dipandang sebagai orang yang pantas menerima ilmu. Maka seorang guru pun akan bersemangat mengajarinya. Wah, ini murid saya adabnya bagus. Ya, dia datangnya lebih awal, duduknya lebih depan, kemudian ya kelihatan dia berusaha sungguh-sungguh meskipun sambil ngantuk-ngantuk dia lawan ngantuknya, misalnya gitu ya, sambil nulis semangat, masya Allah. Gurunya semakin semangat, semakin senang, semakin sering mendoakan kebaikan, barakallahu fiik kan gitu. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa dengan adab itu orang itu akan bisa meraih ilmu yang banyak. Sedangkan orang yang tidak beradab, sungguh ilmu terlalu berharga daripada disia-siakan olehnya. Ya, orang yang tidak beradab, ketika dia diajari ilmu, katakanlah ilmu itu sampai pada dirinya, mampu dia kuasai, ilmu itu tidak akan bernilai berharga di tangan orang-orang yang tidak beradab ini. Ya, nilai ilmu itu akan rendah di hadapan orang lain karena sebab adab yang tidak dibarengi dengan penguasaan ilmu yang luas. Oleh karena itu adab itu sangat penting. Berawal dari inilah para salaf dahulu memberikan perhatian besar kepada adab sebesar perhatian mereka terhadap ilmu. Ibnu Sirin mengatakan, dahulu mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Bahkan sebagian mereka lebih mendahulukan belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Malik bin Anas pernah bertutur kepada seorang pemuda Quraisy
duhai anak saudaraku, pelajarilah adab sebelum engkau menuntut ilmu. Dan dahulu mereka menampakkan kebutuhan mereka terhadap adab. Suatu hari Makhlad bin Husain berkata kepada Abdullah bin Mubarak, kita lebih membutuhkan adab daripada ilmu yang banyak. Ya, karena ilmu yang banyak tanpa adab ya akan sia-sia gitu ya. Begitu pula dahulu mereka mewasiatkan dan mengarahkan penuntut ilmu untuk mempelajari adab. Malik berkata, dahulu ibundaku sambil memasangkan imamah di kepalaku berpesan, pergilah ke majlis Rabi'ah, yakni Ibnu Abi Abdurrahman, ahli fikih penduduk Madinah pada zamannya. Pelajarilah adabnya sebelum mengambil ilmunya. Ya. Jadi Imam Malik itu diperintahkan mengambil adabnya. Bagaimana sih Rabi'ah Ibnu Abi Abdurrahman ini ya, ketika menyampaikan ilmu seperti apa ya, bagaimana beliau duduknya, kemudian bagaimana beliau itu kesabarannya dengan menghadapi murid-muridnya dan seterusnya, itu diminta oleh ibunya Imam Malik itu untuk dipelajari betul oleh Imam Malik. Sungguh penyebab banyaknya penuntut ilmu zaman sekarang terhalang dari ilmu dikarenakan mereka meremehkan masalah adab. Satu hari Laits bin Sa'ad sedang memperhatikan para penuntut ilmu. Lalu beliau melihat sesuatu yang sepertinya tidak beliau sukai, maka beliau pun berkata, apa ini? Kalian lebih membutuhkan sedikit adab daripada ilmu yang banyak. Ya. Lalu apa yang akan dikatakan oleh Laits ya, apabila melihat keadaan para penuntut ilmu di zaman sekarang? Ya. Jadi ini berkenaan dengan pentingnya adab. Baik, insyaallah untuk pertemuan berikut kita akan lanjutkan qiyat yang ke-11 sampai dengan qiyat yang terakhir, yaitu qiyat yang ke-20. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan yang mulia ini ya benar-benar memberikan manfaat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengamalkan poin-poin penting yang disampaikan Syekh hafizahullah taala dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kita menuntut ilmu agama. Baik, sebelum kita ini gimana ini Mas? Oh iya, pertanyaan dari saya atau dari pertanyaan dari jamaah atau dari saya? Oh, dari dua-duanya. Baik, saya tanya dulu ya, ini ada hadiah kutip kecil. Pertanyaan, tolong sebutkan dari 10 yang kita pelajari tadi, 3 saja dari poin penting yang disampaikan oleh Syekh berkenaan dengan maqid atau simpul-simpul pengagungan ilmu. 3 saja, tidak pakai lihat kitab. Ya, silakan. Yang pertama, bertahap dalam belajar ilmu, dari ilmu yang paling penting, saya mempelajari mata-mata kitab yang selalu. Iya. Yang kedua. Yang kedua, nggak boleh lihat kitab ya. Gimana? Yang kedua. Fadhal Mas. Yang kedua. Bertekad kuat, ya. Terus kurang 2. Yang ketiga. Berjalan di atas jalan ilmu. Ya, fadhal Allah. Ayo coba yang selain ini ya, selain 2 ini. Ya, ayo Mas. Sebentar. Optimal masa muda. Terus bersabar dalam belajar dan mengajar. Ya. Beradab. Ya, fadhal. Ayo Mas. Mas. Mensucikan wadahnya. Apa wadahnya? Wadahnya ilmu. Iya, wadahnya ilmu apa? Hati. Ya. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Terus yang terakhir itu mempelajari cabang-cabang ilmu dari yang paling dibutuhkan lebih dahulu. Sudah tadi. Yang itu Kurang 1. Belajar adab. Sudah belajar adab. Ayo. Apa yang belum? Belajar Muhammad Tetapi belajar dengan tingkat terburu-buru.
Sudah tadi. Sudah. Itu tadi loh, kurang sedikit bener tadi. Masa apa tadi? Belajar apa? Belajar ilmu di usia muda, ya. Ya. Satu lagi ya pertanyaannya. Oh, enggak, satu lagi, ini masih banyak ini. Tapi enggak apa-apa wis. Nanti sisanya antum yang tanya gitu ya. Yang tanya insya Allah dapat ini. Kalau enggak bisa jawab saya wallahu a'lam jawabnya ya. Tapi pertanyaannya apa ya? Sebentar ya. Saya juga lihat dulu ini. Bikin soalnya juga butuh lihat materinya. Tadi ada masal ya, atau perumpamaan. Yada kau kata wafuka nafakha. Kau yang mengikat, kau juga yang meniup. Permisalan ini disampaikan kepada siapa? Layak disampaikan kepada siapa? Fadhal, siapa yang bisa jawab silakan pilih ya. Silakan pilih dan boleh ambil 2. Boleh ya, ambil 2 ya. Fadhal, siapa yang bisa jawab? Panitia enggak boleh jawab ya. Ayo. Tadi itu awal-awal itu ya, muqaddimah. Masa ada yang bisa jawab? Hah? Gimana? Boleh double? Tidak apa-apa ya? Ya. Nakiatnya, kau yang mengikat atau kau yang Iya, penafsirannya bisa. Sesuatu sesuatu itu jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan diri sendiri. Kurang tepat. Permisalan ini diberikan kepada siapa? Ayo. Diberikan kepada orang karena dia terjatuh dalam lubang mana dia sendiri buat. Kayak Antum bikin peribahasa lagi nih. Sebentar. Ya. yang berilmu akan tetapi dia tidak melawan. Gimana ya? Kurang pas gitu. Kurang pas. Tapi tidak apa-apa lah, usaha yang jawab ini saya kasih ya. Fadhal. Usaha jawab. Ini Mas Lutfi ya. Fadhal ya. Ya. Iya, jadi permisalan seperti ini itu cocoknya itu disampaikan kepada orang yang bagaimana gitu. Oh, itu ceritanya itu. Ceritanya. Tapi orang yang bagaimana yang layak dapat permisalan seperti ini? Ya itu ceritanya, cerita dari terus kemudian munculnya peribahasa itu gitu. Orang Arab itu biasa membuat peribahasa itu kalau ada kronologi ceritanya dulu baru terus ya muncul ungkapan itu. Nah, tapi ungkapan ini layaknya diberikan ke siapa? Siapa Mas? Ada yang tahu? Iya Pak, silakan Pak. Orang yang tidak? Kurang pas Pak, kurang pas. Iya, belakang. Orang fasik bukan? Bukan. Iya, silakan. Orang yang tergesa-gesa? Bukan. Iya. Orang yang tidak menjalankan itu. Bukan. Iya. Hampir benar. Fadhal, silakan. Satu ya. Pilih salah satu. Hampir benar. Antum pilih yang mana ini? Yang ini. Antum pilih salah satu. Iya, ambil. Hampir benar. Gimana? Kalau benar-benar saya suruh ngambil tiga. Iya. Orang yang berguna mengamalkannya.
Enggak. Itu contoh ya, contoh. Tapi juga enggak begitu. Gimana? Apa? Ada yang tahu? Hampir benar tadi itu. Orang yang membangun bangunan terus merobohkannya sendiri ya. Iya, hampir benar. Kira-kira seperti apa? Dibahasakan dengan bahasa yang bukan. Ini kan juga ngasih permisalan lagi nih. Ya. Penjelasannya bagaimana? Gimana Pak? Bukan. Iya. Enggak. Penjelasannya maksud saya kira-kira orang yang bagaimana yang layak ini? Orang yang sudah ya, enggak ada yang bisa jawab ya. Saya ambil ini buat saya. Orang yang sebab apanya? Nah, saya kasih kunci jawaban sedikit. Sebab binasanya, nah itu. Orang yang sebab binasanya apa? Ada yang bisa? Orang yang sebab binasa, ya. Orang yang apa? Sama dengan yang lain-lain tadi jawabannya. Tadi saya kasih kunci jawabannya. Orang yang sebab kebinasaannya itu adalah dirinya sendiri. Siapa tadi yang jawab dirinya sendiri? Wah, antum lagi. Antum ambil satu lagi. Sini. Nggak apa-apa, ambil satu. Nggak apa-apa. Yang mana? Yang ini dah. Yang ini apa yang ini? Yang ini. Oh, yang tahajud ini. Iya. Tuh, pertanyaan ya. Bagaimana sikap kami sebagai penuntut ilmu dalam menyikapi saling tahdir sesama ustadz ahlu sunnah? Karena terkadang kami bingung mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan. Mengenai masalah-masalah ini ya, sebetulnya kalau kita belum memiliki ilmu tentang hal ini, maka lebih baik untuk tawakuf saja, tidak usah ngambil sikap, gitu ya. Tidak perlu ngambil sikap. Tapi kalau seandainya ini erat kaitannya dengan kebutuhan antum, misalnya antum memang membutuhkan ini, harus mengambil dari dua pendapat yang saling dipermasalahkan misal gitu ya, maka antum lihat yang paling kuat dalilnya, tapi tanpa harus menjatuhkan kehormatan ustadz yang lain yang mungkin berseberangan dengan apa yang antum yakini, selama dia dikenal ya mensiarkan apa dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah umat ya, karena namanya manusia mesti ada salahnya ya, mesti ada kesalahannya. Ya, jadi jawaban singkatnya demikian ya. Ini yang tanya siapa Mas? Iya, silakan. Ada yang mau tanya tuh? Antum tanya? Oh, ini antum yang tanya. Iya, fadhil Mas. Ambil ini Mas. Oh iya, ini antum yang tanya. Antum dapat lagi. Bagaimana menasihati keluarga yang masih suka menonton film atau sinetron tapi sudah menuntut ilmu agama? Ya, diingatkan saja ilmunya gitu ya. Sampean kan sudah tahu kalau yang dilihat ini aurat, ini haram dan seterusnya. Ya, kalau bisa kan perlu ditinggalkan begini. Gitu saja, mengingatkan kalau dia sudah mengerti bahwa yang dilakukan itu adalah perkara yang diharamkan. Ya, tidak perlu terus terlalu ngegas. Haram hukumnya ini. Nanti jawaban dia mesti akan mengatakan, aku sudah ngerti. Gitu. Tapi diingatkan dengan baik ya. Diingatkan dengan apa yang sudah dia ketahui. Ini kok ada duk-duk ini? Ada yang mau tanya? Oh iya, silakan. Kalau yang ada mau dari akhwat yang mau tanya silakan. Iya. Terakhir berarti ini ya. Sudah mau jam 5. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Anu mau tanya, bagaimana tindakan yang tepat dilakukan seorang pelajar jika didapati guru yang mengisi nilai rapor tidak sesuai dengan yang diusahakan sama pelajar. Jadi pelajar tersebut merasa sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi nilai rapornya tidak sesuai dengan usahanya. Iya.
Ya, bisa disampaikan kepada guru bahwa saya kayaknya tidak seperti ini gitu ya. Sampaikan dengan baik bahwa dia sudah berusaha dengan sebaik mungkin, tapi kok kemudian dinilai demikian. Tapi kalau seandainya guru tetap bersikeras menilai yang seperti ini, ya sabar saja. Ya sebetulnya dulu kalau kita belajar ya, belajar menuntut ilmu, terutama ilmu agama, itu kalau kita melihat para ulama-ulama kita dulu belajar, itu nggak ada nilai rapot, itu nggak ada. Ya, mereka dikatakan berilmu atau tidak itu benar-benar langsung dites langsung ditanya, ya. Terus disuruh untuk menyebutkan hafalan-hafalannya, pemahamannya terhadap satu permasalahan, itu langsung ditanya sama gurunya. Ya, kalau sudah benar-benar dia paham, mumpuni, tahu, bahkan dia bisa memiliki karya, misal gitu ya, kitab atau semacamnya, baru dikasih rekomendasi gurunya untuk mengajar misalnya. Ya, karena itu sebetulnya lebih sesuai gitu ya untuk memberikan penilaian. Secara langsung bisa diberikan ujiannya misalnya gitu. Ya, jadi bersabar saja, ya bersabar. Kalau memang setelah ya dia sampaikan kepada guru ini kok ternyata gurunya tetap bersikeras untuk memberikan penilaian seperti itu, maka bersabar. Dan perlu untuk kembali menata niat bahwasanya belajar itu bukan untuk mendapat nilai rapot baik atau buruk, tapi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa bermanfaat untuk dirinya dan orang-orang sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir tadi katanya ada 2 ya? Iya, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menanya Ustaz tentang poin yang halaman 23 ada sebuah syair masyarakat yang disebutkan jika ditimbul informasi secara ilmu maka secara sebelum selesai maka ilmu selainnya dikatakan. Nah, jika tidak kaitan dengan sistem pendidikan di Indonesia Dengar saya. atau sekolah untuk kita untuk dan ada 2 penegak, tapi sedikit di soal masyarakat. Yang pertama, kita tahu itu kita harus mempelajari ilmu untuk kita sendiri. Tetapi realitanya zaman sekarang, malah memprioritaskan ilmu daripada ilmu agama. Bagaimana sikap kita terhadap anjuran dalam agama kita sendiri dengan sistem yang diterapkan di Indonesia saat ini? Apa tadi sistemnya? Sistemnya tadi apa? Iya. Saya kurang bisa menangkap tadi sistemnya yang disampaikan tadi. Intinya saja lah, ringkasnya gimana? Halo? Iya. Mengenai anjuran dalam agama atau yang disyariatkan oleh agama kita sendiri itu kita harus menguasai ilmu agama kita sendiri dengan bagus dan ya seperti dalam syair ini jika kita menguasai satu ilmu maka selesaikan doang. Iya. Selesai maka selainnya 3 malam sama secara bersamaan kita mempelajari ilmu agama dan ilmu secara Iya. sikap kita untuk bisa lebih memahami salah satunya itu bagaimana sedangkan orang manusia itu berbeda ya, ada yang cuma sini dan Iya. Kalau kita kembali ke metodologi para ulama-ulama terdahulu dalam ilmu ya, dalam masalah pembelajaran ilmu itu jadi di masa dahulu itu ada namanya halakoh-halakoh majelis-majelis ilmu, yang mana di situ tiap-tiap majelis itu diajarkan ilmu yang berbeda-beda, sehingga tiap-tiap para penuntut ilmu itu akan bisa menyesuaikan dirinya. Saya ini ya mungkin misalnya ya, saya ini tingkatan pengetahuan saya terhadap agama ini rendah misalnya, berarti saya harus mengambil halakoh yang di sana, belajar tentang dasar-dasar ilmu. Nanti ada yang sifatnya kelanjutan, halakohnya berbeda lagi di sana. Terus nanti kalau dia interest dengan ilmu Al-Quran misalnya, dia akan duduk di majelis halakoh yang satunya lagi. Nah itu nanti disesuaikan dengan masing-masing
murid. Ini kalau belajar ilmu agama di masa dahulu. Kalau di masa sekarang kan kemudian ada namanya jenjang universitas kan. Kalau di universitas Islam ya, terutama di Timur Tengah atau yang menginduk di Timur Tengah itu biasanya itu diberikan namanya spesialisasi, meskipun tiap-tiap semua dasar ilmu agama diberikan. Contoh dulu saya ini mengambil Fakultas Dakwah dan Usuluddin, maka nanti waktu itu saya mendapatkan materi yang paling banyak mengenai akidah, ya karena akidah termasuk usuluddin gitu ya, pokok agama. Terus kemudian mengenai dakwah, mengenai perkara-perkara yang mengenai dakwah, ada usul dakwah, ada macam-macam ya, fiqh dakwah dan seterusnya. Nah, termasuk hal-hal yang mendukung itu semuanya. Tapi kemudian bukan berarti saya tidak belajar fikih, saya tidak belajar ilmu hadis atau ilmu-ilmu yang lainnya. Tetap saya pelajari, tafsir pun juga ada. Ya, tapi muatannya lebih banyak pada spesialisasi yang saya ambil sesuai dengan fakultas yang saya ambil. Nah begitu kalau di masa sekarang. Tapi kalau di masa dahulu itu menyesuaikan, tapi sebenarnya hampir sama gitu ya, hampir sama. Jadi mengambil majelis ilmu yang sifatnya dasar-dasar, setelah itu dia ketika ingin lebih lanjut mendalami satu bidang ilmu, maka dia bisa memilih satu majelis tertentu dalam pembahasan ilmu tertentu yang dia sukai atau yang dia lebih cenderung ke sana, atau dia bahkan bisa mendatangi beberapa majelis-majelis ilmu yang lain karena dia memang sangat ingin menguasai beberapa bidang ilmu sesuai dengan kemampuannya. Nah itu yang sesuai ya menurut saya dengan keadaan tiap-tiap para penuntut ilmu. Jadi itu majelis-majelis ilmu di masa dahulu. Ya. Nah kalau sekarang kita belajar di sekolah-sekolah atau semacamnya, itu kan semua harus dipelajari gitu kan. Ya, semuanya harus dipelajari dan kemudian semuanya harus dikuasai, mulai juga ilmu dunia, ilmu agama. Nah ini bagaimana Ustadz ya, prioritaskan mana yang paling utama saja. Dan sekali lagi jangan pernah berniat belajar itu untuk dapat nilai rapot, jangan, atau dapat nilai yang baik. Tapi dasarilah belajar itu untuk menghilangkan kebodohan dari diri dan orang lain. Ini kalau diterapkan bukan hanya pada ilmu agama tapi juga ilmu dunia, itu akan membuat orang yang belajar ini enjoy. Apa enjoy? Ya, nyaman gitu loh, nggak merasa tertekan dengan nanti saya dapat hasil nilai sekian. Bahkan sebisa mungkin itu kalau saya punya sekolah gitu ya, saya bisa ngurusi sekolah itu sendiri, saya nggak mau ngasih nilai rapot sama murid, itu nggak mau ya. Jadi nggak mau ada penilaian, itu nggak mau, nggak seneng saya penilaian. Karena apa? Karena supaya murid itu benar-benar murni belajar itu untuk kebutuhan dia, bukan untuk ngejar ijazah atau mengejar nilai. Saya masih ingat sebuah kisah ya, wallahu a'lam ini benar atau tidak, saya pernah mendengarkan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, seorang ulama dari Yaman. Beliau itu untuk memotivasi murid-muridnya, pada saat itu murid-murid beliau itu ketika datang ke Yaman, karena majelis ilmu beliau itu sebuah markas ya, ma'had pesantren yang tidak mengeluarkan ijazah apapun, baik ijazah pesantren apalagi ijazah S1, tidak mengeluarkan apapun. Nah itu murid-muridnya Syekh Muqbil itu pada bertanya-tanya, nah nanti kita gimana kalau tidak dapat ijazah ini. Akhirnya Syekh, karena beliau dulu kuliahnya di Madinah sampai S2, beliau kemudian mengeluarkan syahadah beliau, ijazah beliau bakar di tengah-tengah murid-muridnya. Ijazah beliau S2 itu beliau bakar di depan murid-muridnya, dengan tujuan supaya murid-muridnya nggak usah tanya masalah ijazah, yang penting kamu belajar ilmu ini kamu ambil ya. Niatkan belajar itu fokus untuk dapat ilmu, bukan untuk dapat ijazah ya. Kalau misal ya pendidikan kita itu seperti ini, fa insyaallah luar biasa. Termasuk juga tiap-tiap murid, tiap-tiap pelajar itu akan mempelajari ilmu yang sesuai dengan passionnya dia kan gitu ya. Karena nggak bisa orang itu dipaksa ya gitu ya. Nggak suka matematika dipaksa untuk terus belajar matematika sampai tingkatan-tingkatan tertentu, sampai berat. Nggak mudeng dia. Ya, nggak dong dia. Kalaupun dia paksakan ya meskipun dia bisa tapi dia tidak minat, tidak ada kesenangan, nggak ada interestnya. Tapi yang seneng matematika tapi nggak seneng ngapal-ngapal misal gitu ya,
Nah, itu diarahkan. Makanya ada satu pondok pesantren, salah satu ustadz kakak kelas kami di pondok dulu bikin ma'had, itu berdasarkan fitrah katanya, istilahnya itu gitu, berbasis fitrah. Jadi pondok itu dilihat muridnya, kalau datang yang datang muridnya dites, oh ini murid ini hafalannya kuat, berarti nanti diarahkan untuk menghafal Al-Quran, menghafal qiraat asyrah itu, ya, itu diarahkan ke sana. Oh ini murid ini hafalannya nggak terlalu kuat, tapi analisa dan pemahamannya tajam, kuat. Wah ini dicetak jadi dai, jadi ustadz, diajarkan ilmu agama. Oh ini hafalannya nggak kuat, pemahamannya juga nggak bisa, gitu ya. Oh ini perlu jadi entrepreneur saja ini. Biasanya seneng dodolan ngomong ini, masukkan jualan. Begitu. Jadi disesuaikan, tapi tetap muatan ilmu agama yang dibutuhkan itu tetap diberikan. Ya. Karena ilmu ini termasuk bagian dari kewajiban. Tapi saya kira cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.